Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali di acara podcast Sastra pada malam hari ini bersama kita yang akan menemani kalian di malam minggu. Jika itu kalian belum memiliki pasangan bisa menyimak dan juga bisa bergabung di diskusi pada malam hari ini. Mungkin saya perkenalkan dulu kedua bintang tamu saya ini. Dipersilahkan. Halo semuanya. Halo para generasi Z. Bisa diperkenalkan sedikit mengenai biodata atau lahir di mana dan juga apa tujuan singkat mempelajari sastra? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Vina Alfi Mawadah dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sama seperti host pada malam hari ini. Kemudian saya sendiri berasal dari Kota Jember yang lahir pada tanggal 19 Juni tahun 2002. Seperti itu. Ya, perkenalkan nama saya Amanda Berliana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dua teman saya ini. Saya lahir dan besar di Jember. Kebetulan lahirnya di bulan Oktober 2001. Terima kasih atas saudari. Salam kenal juga kepada rekan saya Vina dan juga Amanda. Baik, di sini kita pastinya akan berbincang-bincang sedikit mengenai cerpen ya, yang berjudul tentang koruptor kecil di balik bangku. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Alima Cindrawati, biasa dipanggil Alma. Saya lahir di Mojokerto tanggal 21 Mei 2001. Yang sedang menempuh pendidikan juga di Universitas Jember. Kemudian untuk selengkapnya, saya persilakan kepada kedua rekan saya mungkin bisa menyampaikan sedikit mengenai cerpen itu seperti apa. Ya, jadi cerpen ini kan merupakan karya sastra. Kalau kita ingat-ingat atau mungkin penonton dan generasi Z ini membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat kita ketahui pengertian dari sastra itu sendiri merupakan bahasa, kata-kata, gaya bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab. Jadi sastra ini merupakan bahasa yang bukan bahasa sehari-hari. Jadi sastra ini memiliki bahasa yang unik, gaya bahasa yang indah, dan lain sebagainya. Jadi dapat kita ketahui tujuan adanya kita mempelajari sastra ini, kita dapat mengenal, menganalisis, dan juga dapat mengetahui gaya bahasa di luar bahasa sehari-hari itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Benar sekali. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari sebuah sastra, di antaranya adalah kita bisa memberikan motivasi kepada diri kita sendiri untuk mempelajari sastra dan mempelajari latar belakang kebudayaan yang masih berhubungan dengan kesastraan. Kemudian kita juga memperluas perhatian kita terhadap sebuah bahasa. Yang terakhir, kita juga bisa mengembangkan kemampuan interpretatif kita kepada sebuah karya sastra, khususnya cerpen, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasan singkatnya mengenai cerpen itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwa cerpen itu bentuk dari imajinasi atau imajinasi dari seorang pengarang yang berupa cerita pendek atau fiksi prosa, karena bagian sastranya yang mengapresiasi prosa atau cerpen. Benar begitu kepada saudari Vina dan Amanda? Iya benar, jadi cerpen ini kita juga dapat dikatakan sebagai mengapresiasi karya sastra seperti fiksi maupun prosa, seperti itu. Baik, nanti ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai prosa itu seperti apa, kok kenapa bisa disebut dengan cerpen itu. Ini menurut saya ya. Oke. Kalau menurut saya cerpen ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan bebas yang tidak terikat dan juga lebih ke terdapat dalam puisi, begitu. Secara sempitnya, prosa adalah karya imajiner yang estetik dan juga berupa atau juga disebut dengan fiksi atau teks naratif. Ya, jadi dari saya sehingga bentuk-bentuknya itu seperti misalkan cerpen, kemudian puisi dan lainnya. Benar banget. Iya, baik sekali. Lalu ini yang mungkin ditanyakan mengenai alasannya, mengapa lebih memilih untuk membahas cerpen koruptor di balik bangku ini? Karena mungkin saya dan juga teman-teman nanti itu bertanya-tanya,
Saya persilakan kepada kedua rekan saya untuk menjelaskan alasannya. Ya, mungkin dari Saudari Vina terlebih dahulu ya bisa menjelaskan. Ya, saya silakan. Oke, jadi alasan kita ingin menganalisis dari cerpen ini kan termasuk dari karangan Habibah yang berjudul Koruptor Kecil di Balik Bangku. Setelah saya baca runtutan cerita, isi ceritanya, makna ceritanya itu sangat relatable kalau dari bahasa sekarang ini. Jadi isi cerpennya itu sangat mudah dipahami dan sangat dapat ditangkap dengan baik, seperti itu. Mungkin Saudari Amanda alasan menganalisis cerpen ini? Ya, alasan kita menganalisis cerpen Koruptor Kecil di Balik Bangku adalah karena adanya makna atau isi cerpen yang sangat dalam, dan bisa dipelajari oleh semua orang, khususnya para penonton generasi Z ini. Kemudian juga struktur yang ada dalam cerpen ini itu kebetulan sekali sangat lengkap, sehingga jika kita analisis itu memiliki atau bisa menambah pengetahuan yang luas kepada para penonton podcast sastra malam ini. Bener banget. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi ini tuh karena isinya yang sangat memberikan motivasi dan juga inspirasi, lalu strukturnya yang lengkap, jadi kita bisa membahas cerpen ini. Bukan begitu, Saudari rekan saya? Ya, Benar benar sekali. Disampaikan oleh Alima. Baik, mungkin di sini kita akan masuk ke bagian internalnya ya, yaitu untuk unsur intrinsiknya seperti apa. Yang pertama bisa dijelaskan mengenai tema apa yang dibahas, kemudian seperti apa dan bagaimana. Saya persilakan kepada rekan saya, Saudari Vina terlebih dahulu mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri, setelah saya membaca cerpen yang berjudul Koruptor Kecil di Balik Bangku ini, temanya itu mengangkat dari nilai sosial atau hal-hal yang berangkat dari makhluk sosial, sebagai makhluk sosial, seperti itu. Jadi dapat dikatakan tema ini kan merupakan pokok pikiran atau hal yang dipakai sebagai dasar pengarang dalam membuat cerpen ini. Jadi dapat diketahui mengapa saya menentukan bahwa tema ini merupakan tema sosial, karena bisa saya ceritakan sedikit dari cerita pendek ini yang ada terdapat tokoh utama yang bernama Lain. Ini diceritakan dalam kehidupan sosial, akan tetapi dialami oleh tokoh tersebut sendiri, yang mana tokoh Lain ini merasa kurang percaya diri dan takut mengecewakan orang tuanya, khususnya mamanya. Jadi tokoh Lain ini berusaha dengan keras, akan tetapi dengan karakter atau ya perilakunya yang kurang tepat, seperti itu. Jadi dalam hal ini dapat dimasukkan ke dalam nilai sosial karena berdampak bagi kehidupan kita, bagi para pembacanya, seperti itu. Ya, benar sekali dengan yang disampaikan oleh Saudari Vina. Kebetulan dari cerpen ini itu memang sangat relate dengan kehidupan kita. Dengan mencuri jawaban atau hak orang lain itu sudah menjadi bagian dari seorang koruptor. Dan adegan ini seringkali juga terjadi di kehidupan sekitar kita, khususnya di sekolah ya. Jadi seorang koruptor tidak hanya ada di bangku pemerintah saja, tetapi juga ada di sekitar kita, yaitu bangku sekolah. Jadi kita bisa memperhatikan dan juga mengoreksi sikap kita ketika kita sekolah. Seperti itu, Saudari Alima. Baik, terima kasih Saudari kedua rekan saya atas pemaparan jawabannya. Jadi ini termasuk tema sosial yang berdampak kepada kehidupan kita, mungkin yang pernah mengalami juga gitu. Benar banget. Lalu untuk yang kedua ini mungkin bisa disampaikan siapa saja tokoh dan penokohannya seperti apa, agar kita lebih paham sekali seperti apa alur ceritanya nanti. Bisa dijelaskan sedikit? Untuk tokoh dan penokohan di dalam cerpen Koruptor Kecil di Balik Bangku ini kebetulan semuanya memiliki sifat yang protagonis sangat baik. Akan tetapi dari setiap tokohnya ini memiliki karakter penegasnya sendiri-sendiri, seperti contohnya Gita Caroline, seorang tokoh utama memiliki sifat yang baik. Akan tetapi dari sifat yang baik itu dia memiliki sifat yang kurang percaya diri, sehingga seringkali dia berusaha untuk tidak mengecewakan orang tuanya, sekalipun caranya itu salah, seperti menyontek agar nilainya tidak bagus. Padahal kan menyontek sudah pasti itu perbuatan yang sangat salah ya. Kemudian yang kedua ada Mama Sanum nih. Nah, Mama Sanum ini merupakan mama kandung dari Lain.
beliau memiliki sifat yang sangat tegas, tetapi beliau lupa bahwa anak-anaknya itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda di bidang akademis. Terkadang Line itu seringkali dibeda-bedakan dengan saudara kandungnya yang bernama Ellen. Kemudian ada juga tokoh pendamping yang bernama Clara dan Ryan. Clara dan Ryan ini memiliki sifat yang sangat pengertian dan perhatian sekali kepada Line. Ryan ini memiliki sifat penegas yang sangat cuek. Nah, kemudian ada juga yang bernama Clara. Dia ini merupakan teman dekat atau sahabat karib dari Line. Clara ini selalu ada di saat Line suka maupun duka, seperti itu. Ya, terus setelah saya juga baca cerpennya ini, bahwa tokoh utama yang bernama Line ini memiliki karakter yang ceria kalau di hadapan teman-temannya, seperti itu ya? Ya, benar sekali. Wah, jadi ini tuh sifatnya hampir protagonis semua dan memiliki 4 tokoh, 2 tokoh utama dan juga 2 tokoh pendamping. Terutamanya tokoh utama ini yang bisa disebut dengan yang bisa dikatakan namanya itu Line gitu. Ya, tokoh Benar. Dia yang baik. Terima kasih atas penjelasan mengenai tokoh dan penokohannya. Mungkin dari isu tersebut saya menangkap sedikit karena ada perbedaan yang dilakukan oleh ibunya sehingga membuat tokoh lain ini menjadi kurang percaya diri dalam melakukan, misalkan dalam menjawab atau melakukan hal apapun, sehingga tidak jujur dalam melakukan ujian tersebut atau melakukan menyontek gitu. Benar. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih. Lalu untuk alurnya sendiri itu bagaimana Saudari Vina dan juga Saudari Amanda? Ya, dapat kita ketahui alur ini kan merupakan rangkaian peristiwa yang direka atau dibuat dalam sebuah cerita pendek ini. Jadi, setelah saya memahami atau menangkap cerpen yang berjudul Koruptor Kecil di Balik Bangku ini, alurnya ini termasuk dalam alur maju. Karena dapat dilihat rangkaian ceritanya yang runtut dan terstruktur yang dikenali dari pengenalan hingga penyelesaian. Jadi, menurut saya alurnya sangat runtut dan dapat kita lihat tokoh-tokohnya bermunculan sesuai dengan rangkaian peristiwa dengan maju seperti itu. Ya, saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Vina bahwa Koruptor Kecil di Balik Bangku ini memiliki alur maju karena di akhir ceritanya nanti ada tokoh yang bernama Ryan. Ryan ini merupakan kakak kelas yang sering sekali memperhatikan gerak-gerik dari Line. Nah, Ryan ini pada akhirnya menegur Line untuk tidak meneruskan kegiatan menconteknya karena jika ketagihan akan memberikan dampak yang sangat buruk. Di antaranya bisa kecanduan untuk mencuri hak milik orang lain dan agar tidak berkembang. Oleh karena itu, Ryan seringkali menegur Line untuk kembali ke jalur yang benar supaya dengan Line ini bisa memiliki pengembangan akal yang sangat jelas gitu, yang sangat maju seperti itu. Terima kasih atas penjelasan alurnya. Jadi ini menggunakan alur maju begitu ya, saudari saya, rekan saya. Benar. Bisa dijelaskan secara singkat mengenai latarnya? Bisa dijelaskan mengenai latar tempat atau latar waktu dan juga latar suasananya. Mungkin dari ini kita bisa mengetahui cerita tersebut. Ya, benar. Jadi dapat kita ketahui latar itu kan merupakan keterangan dalam karya sastra yang terdiri dari yang sudah diucapkan oleh saudari Alimah, tempat, suasana, dan juga waktu. Nah, kalau saya mengingat-ingat dari cerpen ini, terdapat banyak sekali latarnya, baik itu latar tempat, suasana, dan juga latar waktu. Nah, dapat dilihat juga dari pengenalan ataupun paragraf awal menunjukkan latar koridor kelas, yaitu pada pukul 5:15. Nah, hal tersebut juga ditunjukkan latar suasana, yaitu suasana yang gelisah dan cemas. Dapat dilihat dari teks yang terdapat dalam cerpen, yaitu dia berhenti berlari, sejenak berjalan pelan mengatur irama nafas yang menderu. Tampak keringat mengucur di garis wajahnya. Kepalanya menunduk dan bibirnya mengatuk rapat. Nah, kemudian karena ini di koridor kelas, sudah barang tentu kalau ini merupakan sekolah. Adapun sekolah dari cerpen ini mengangkat sekolah yaitu SMAN Padi Surya 1 Jakarta Utara.
Nah, kemudian ada latar kelas. Nah, dapat dilihat dari teks, yaitu selepas memasuki kelas, suasana menjadi ceria karena kedatangan Clara dan Rian. Nah, hal tersebut merupakan dalam latar suasana yang ceria juga, karena adanya kedatangan Clara dan Rian ini yang dapat dikatakan sebagai menghibur tokoh lain ini. Nah, adapun kelas ini merupakan latar dari kelas 11 sosial 3. Hal itu ditunjukkan adanya latar waktu pada pukul 7:11. Kemudian ada juga latar taman sekolah, yaitu memasuki dalam latar suasana istirahat yang dilakukan oleh ketiga tokoh dalam cerita pendek tersebut. Ada juga latar waktu pada pukul 16:39. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan suasana pulang sekolah, yaitu di gerbang sekolah yang menunjukkan tokoh lain ini menunggu jemputan. Kemudian ada latar rumah, dapat ditunjukkan dalam cerpen selepas tokoh lain pulang sekolah melewati pintu belakang, yaitu dapur. Dan yang selanjutnya ada latar kelas juga kayak tadi, namun memiliki latar waktu yang berbeda, yaitu pada pukul 5:30 dengan suasana yang sunyi karena hanya ada beberapa siswa-siswi yang datang, dan hal tersebut juga ditunjukkan adanya waktu yang mendekati ujian atau akan melaksanakan ujian. Kemudian ada latar yang terakhir yang menunjukkan klimaks dari cerpen itu sendiri, yaitu di atas atap sekolah, di mana suasananya itu menegangkan karena adanya tokoh lain ini yang tertangkap basah oleh rekannya, yaitu Rian. Seperti itu. Ya, benar sekali. Saya rasa udah cukup lengkap ya untuk apa yang disampaikan oleh Saudari Vina. Memang benar, koruptor kecil di balik bangku ini latar tempat dan suasananya hanya di lingkup sekolah dan rumah saja, karena kan isi dari ceritanya memang seperti itu. Benar. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah sangat jelas dari latar tempat, suasana, dan juga waktunya. Mungkin latar tempatnya itu bisa dikatakan masih di lingkungan sekitar sekolah gitu, Ya, dan suasananya yang agak kurang baik atau was-was karena tokoh lain ini tertangkap basah atas yang dilakukannya. Benar banget. ya. Baik, kemudian mungkin juga mengenai sudut pandang dan juga gaya bahasanya seperti apa? Bisa dijelaskan singkat, Saudari Amanda? Iya, untuk sudut pandang dalam cerita koruptor kecil di balik bangku ini memiliki sudut pandang orang ketiga, di mana sudut pandang orang ketiga ini adalah kondisi di mana penulis meletakkan tokoh utama sebagai orang dengan kata ganti orang ketiga, yakni ia atau dia. Dalam sudut pandang orang ketiga ini, penulis seolah-olah berada di luar cerita, yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembacanya. Kemudian untuk gaya bahasanya sendiri, dalam cerpen ini memiliki gaya bahasa yang santai, mudah dipahami, dan gaul, sehingga lebih cepat untuk dipahami oleh para generasi Z. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Saudara Vina juga ingin menambahkan sedikit. Iya, jadi adanya sudut pandang orang ketiga dan juga gaya bahasa ini dapat kita mendukung bahwa cerpen ini memang sudah pantas bagi kita generasi Z dalam mengetahui isi dari cerpen tersebut, karena bahasanya yang mungkin pengarangnya ini juga merupakan anggota dari generasi Z itu sendiri. Jadi bahasanya mudah dipahami dan dapat sekali ditangkap dengan mudah, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya kedua rekan saya. Dari sini mungkin dari saya sendiri bisa menyimpulkan sedikit ya mengenai amanat dari cerpen yang berjudul Koruptor di Balik Bangku ini. Mungkin dari saya amanatnya itu tetap yakinlah kepada apa yang kita lakukan selagi itu positif. Yakinlah dengan itu. Mungkin dari itu kita misalkan nanti kepercayaan dari diri kita sendiri mulai hilang, bisa dipupuk kembali dengan atau tanpa orang terdekat kita, sehingga nanti kita bisa belajar dari hal kecil tersebut. Baik, itu dari saya mungkin. Kemudian kita masuk kepada motivasi agar generasi Z ini, terutama saya juga dan kalian, lebih mencintai sastra dan juga bahasa. Mungkin dipersilakan kepada Saudari Amanda terlebih dahulu. Ya, mengenai sebelum adanya motivasi, mungkin kita bisa nih memberikan tips and trik dalam membuat cerpen. Ya, benar sekali.
Mungkin Ya, tipsnya mungkin bisa silakan. dimulai dari Saudari Amanda. Untuk tips dan triknya ya, dalam menulis sebuah cerpen ini kita bisa menentukan tema terlebih dahulu. Kita mau menulis cerpen dengan tema seperti apa sih? Sehingga karena jika kita mengetahui tema untuk menulis cerpen, kita akan tahu cerpen ini akan dibawa kemana arahnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan jumlah halaman, karena jumlah halaman ini mempengaruhi jumlah kata yang terdapat di dalam cerpen, karena jumlah kata yang terdapat di dalam cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian kita juga harus memperhatikan gaya bahasa, supaya ketika kita menulis cerpen ini, kita bisa rileks dan enjoy dalam mengarang ceritanya. Kemudian bisa dilanjut nih oleh Mbak Vina mengenai tips dan trik menulis cerpen. Ya, benar-benar. Dari ketiga tips and trik dari Saudari Amanda, ada juga kita dapat menentukan ide sebelum kita membuat cerpen. Karena di luar kita dapat menulis cerpen dengan baik atau kita dapat menulis cerpen dengan bebas, kita juga harus menentukan patokan atau dasar dalam kita membuat cerpen agar cerpen lebih terarah dan tidak menyimpang seperti itu. Kemudian kita juga dapat menentukan unsur intrinsik yang sudah kita analisis tadi. Nah, dengan adanya unsur intrinsik yang sudah kita tentukan, sudah barang tentu dapat mempermudah kita dalam membuat cerpen. Ada pula yang selanjutnya kita dapat menentukan struktur cerpen. Nah, hal tersebut dapat dibentuk dalam sebuah kerangka, di mana struktur cerpen ini dapat berisi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, kemudian ada satu lagi resolusi dan juga koda, seperti itu. Agar kita juga dapat lebih mudah dalam membuat cerpen. Mungkin seperti itu, Saudari Alima. Baik, Ya. terima kasih Saudari Vina. Mungkin dari Saudari Amanda juga ada penjelasan sedikit. Menurut saya itu apa yang dikatakan oleh Menurut saya apa yang sudah dikatakan oleh Saudari Vina itu udah cukup lengkap dan memang Ya, harus benar sekali. diperhatikan mengenai strukturnya begitu. Jadi Benar. kita supaya tahu nih mau nulis cerpen arahnya kemana, kita harus membentuk strukturnya terlebih dahulu. Iya, Baik, benar bisa banget. disimpulkan bahwa tips yang pertama itu menentukan tema terlebih dahulu, kemudian nomor halaman yang nantinya berapa banyak kita akan membuat cerpen, lalu gaya bahasa, dan yang paling penting itu topik dan juga ide dari cerpen yang akan kita bahas dan strukturnya yang lengkap lainnya. Terima kasih atas penjelasannya mengenai tips tersebut. Mungkin dari sini bisa nih kita kembali ke motivasi. Motivasi apa aja yang ingin disampaikan kepada kita, kepada generasi Z ini, agar lebih mengenal dan lebih mencintai sastra dan juga bahasa. Ya, khususnya untuk para generasi Z dalam menulis cerpen, motivasinya itu tetaplah menulis sekalipun kita merasa tulisan ini tidak jelas, karena terkadang dari ketidakjelasan ini kita bisa menghasilkan sebuah keunikan dari cerpennya, seperti itu. Mungkin dari Mbak Vina memiliki motivasi kepada para generasi Z? Oke, benar. Selain para generasi Z harus dapat menulis walaupun tidak jelas arahnya, kita juga dapat konsisten dalam menulis cerpen, karena kalau misalnya jika kita tidak menulis secara konsisten, mungkin cerpen tersebut bisa berhenti di tengah jalan atau tidak tahu arah atau menyimpang seperti itu. Dan dalam menulis cerpen juga perlu kefokusan agar cerpen yang kita buat juga runtut. Mungkin Ya, benar segitu. sekali. Ya. Baik, terima Sama kasih. seperti memiliki pasangan ya, kita juga Nah. harus fokus dalam menulis. Ya, benar. Bener. Mungkin kalau dari saya sendiri motivasinya itu teruslah menulis dan jangan menunggu inspirasi itu datang, karena inspirasi itu datang dari diri kita sendiri. Ya, Begitu. benar sekali. Benar-benar. Mungkin sudah cukup sampai sini mengenai bincang-bincang pada malam hari ini, dan semoga dari yang kita bahas dan kita diskusikan memiliki manfaat yang baik kepada kita semua. Amin. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, share, and jangan lupa jika ingin bertanya-tanya lagi mengenai sedikit
tentang ilmu kayak tentang sastra dan juga bahasa bisa menghubungi atau melihat akun kami di bawah ini. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan kedua rekan saya, yakni saudari Amanda Usna Habibah dan juga saudari Vina Alfima Wadah, yang semoga ilmunya itu bisa bermanfaat juga bagi kita. Mungkin sedikit itu dari saya. Saya mohon pamit dan juga meminta maaf apabila ada salah kata di bincang-bincang pada malam hari ini. Terima kasih, salam sejahtera, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Saudari Alima. Terima kasih, Saudari Amanda dan juga Saudari Acara ini.